sekalian, sekali lagi selamat datang. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Kita santai-santai saja ini Bu Kepala Balai, Pak Kepala Balai Besar, Ibu Kepala OPT, Pak Arman juga ya. Kita santai-santai bercerita tentang bagaimana program Kementerian Pertanian saat ini yang kita tahu menjadi salah satu kementerian yang kita harus banggakan dalam program-program pemerintah, mendukung program pemerintah. Khusus kita di BRNP sendiri, khususnya di Sulawesi Tengah, lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian juga sangat besar tugas dan tanggung jawab kita yang saat ini dibebankan untuk kita. Nah, untuk itu barangkali momen hari ini Bu, Bapak semua, kita panen. Di samping kita sudah tahu bersama, kami memperkenalkan kembali Pak KBB. Ini keinginan kita, dulunya Kejayaan Kebun Percobaan menjadi satu tempat show window dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan momen ini nanti insya Allah dengan dukungan sarana dan prasarana bisa kembali eksis untuk program-program pembangunan pertanian khususnya. Lebih lagi kepada mengusung program swasembada pangan nasional. Nah, mungkin kita bincang asik saja Bu ya. Mungkin dari Kepala Balai BRNP Sulawesi Tengah dulu barangkali program kita tahun ini, di sisa tahun ini, dengan nanti kedepannya seperti apa. Mungkin sudah ada perencanaan program ataupun juga informasi-informasi apa yang akan kita kerjakan di tahun depannya. Itu barangkali dulu kita nanti sambil kita saling nyaut saja sepertinya. Ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Takdir selaku Kepala KP. Hari ini kita bincang-bincang ya, pelepas lelah juga boleh karena habis panen. Sebenarnya Pak KBB, hari ini adalah hari di mana kita membangkitkan kembali semangat kawan-kawan, kemudian lahan, pemanfaatan lahan kita soal kembali karena sudah lama tidur. Selama berapa tahun ya? Sejak 2018. Nah, selama tahun ini dan sebenarnya dari tahun kemarin pas kami bertugas itu juga sudah mengembangkan. Cuman kami belum bisa men-show-up-nya karena air memang belum mencukupi. Kemudian peralatan-peralatan minim karena semua habis gempa sudah rusak semua, termasuk kebun kami yang kita sama ketahui habis bencana, pagarnya juga sudah rusak, sumber airnya sudah nggak ada lagi. Nah, ini kebetulan kemarin ada Bapak Kepala BWS, kemudian program beliau adalah di Kumbasa. Kebetulan beliau juga berkenan membantu kami terkait dengan irigasi air yang ada di sini. Nah, insya Allah harapannya nanti bisa mengembalikan kejayaan kami dulu Pak. Bapak juga tahu, Bapak juga pernah di sini jadi Kepala Balai, jadi kami akan membangkitkan kembali apa yang sudah pernah dicapai beberapa tahun lalu. Semoga kegiatan ini akan berlanjut diawali dari hari ini. Nah, sama-sama kita ketahui tadi Pak Takdir bahwa kita sudah panen padi ladang. Itu merupakan semangat kawan-kawan di mana karena kita sejak tahun lalu ya bersama Pak KBB Veteriner juga melakukan kegiatan PAT ya, pengembangan areal tanam padi ladang. Nah, sejak tahun lalu bibit benihnya ya susah didapatkan. Nah, di sisi lain kita juga tidak bisa mengembangkannya karena tadi keterbatasan air. Nah, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dengan itu juga kita bisa merealisasikan bahwa hari ini kami sudah panen padinya. Kemudian di belakang tadi kita juga sudah mengembangkan varietas mantap Bapak. Itu juga tidak lama lagi akan panen. Nah, itu tentunya juga kita tidak lepas dari kerjasama yang sejak dari dulu sampai sekarang. Orangnya juga itu juga Pak Arman ya, yang selalu setia nih sama Ibu Kepala Balainya, Ibu Haji Kuliah ya. Nah, karena tidak bisa keluar benih kita kalau bukan dari beliau. Jadi beliau membantu kami luar biasa nih, sertifikasi benih-benih yang akan keluar.
Dan hari ini adalah hasil kerja Bu Li, hasil kerja kami nih sama Pak Arman dengan teman-temannya Pak Iwan dari BPSB juga, BPTPH juga ya. Nah ini hasilnya, semoga ini sebenarnya kalau lihat produksinya mungkin belum ya, tapi kita memperkenalkan bahwa dan menguji kalau ini nanti berhasil, maka itu akan kami kembangkan yang ada di 33 hektar di lahan ini untuk mendukung, karena memang saat ini kan kita sesuai dengan program Pak Presiden melalui Pak Mentan itu swasembada pangan. Nah kita di Sulawesi Tengah juga ada 4 kegiatan ya, semuanya dilakukan. Ada padi ladang, kegiatan padi ladang mendukung swasembada, padi reguler, kemudian cetak sawah Bapak Ibu, kemudian brigade pangan. Dan ini kalau kita tidak ada benihnya nanti agak susah. Jadi mulai sekarang, kebetulan tahun depan kami juga dapat program perbenihan Ibu Bapak, ada perbenihan apa namanya padi, karena Ibu program ya cuma semampu dulu karena airnya belum ada 5 ton ya Bu ya. Kemudian ada jagung 7 ton. Kemudian tahun lalu ya Bu ya, 2 tahun lalu udah habis nih benih, baru mau dibeli orang atau stakeholder tapi sudah tidak ada lagi. Terakhir 25 kilo kami tanam di belakang Pak. Nah kemudian ada juga peternakan KUB 6.000 Pak BB untuk tahun depan. Nah tapi sampai sekarang juga masih ada Pak ya. Cuma itu tadi kami keterbatasan dengan peralatan penetasan, kemudian air. Jadi dengan pengembangan yang masih terbatas, semoga tahun depan sudah Bapak Kepala BS sudah bisa membantu dalam pengairannya, kemudian sudah ada benih-benih. Nah juga satu lagi Bapak, mohon izin Ibu, kelapa kita ini punya kebun induk, sudah disertifikasi dari awal tahun kemarin. Cuman itu tadi belum ada anggaran untuk mengembangkannya. Tapi teman-teman di sini dengan giat mengembangkan Pak, melalui Pak Takdir ya, selaku Kepala IP2 BRMP ya, RMP, mengembangkan ini coba dulu 400 lebih hampir 500 bibit. Nah itu juga insya Allah hari Senin kami akan advokasi ke Dinas Perkebunan untuk dilihat bagaimana untuk jika dilakukan sertifikasi, sehingga karena programnya Pak Gubernur juga selain terkait dengan padi, berani makmur, juga ketahanan pangan. Selain itu juga mereka butuh pengembangan kelapa, karena kelapanya Sulawesi Tengah ini rata-rata sudah tua, perlu replanting. Kemarin kepala dinas Moro tuh dia butuh sebanyak-banyak mungkin dikembangkan di BRMP. Dia akan mau beli untuk pengembangan di Morowali Utara. Begitu juga dengan Kabupaten Poso juga kemarin malah minta 500 langsung juga sama dinas Morowali, kami belum punya. Sehingga dengan mengingat kebutuhan Sulawesi Tengah akan semua benih dan bibit yang ada di kami, sehingga kami berusaha untuk mengembangkannya sejak sekarang. Dan kami akan berusaha walaupun masih keterbatasan ini, kami akan mengembangkan dulu pelan-pelan sehingga nanti tahun depan sudah settle, ada air, ada benih, ada bibit ternak juga bisa dikembangkan lebih bagus. Ya mungkin barangkali karena kebetulan ada Pak KBB, ada Ibu Kepala UPT. Ya kita manfaatkan waktunya ya. Mungkin kalau enggak. Terutama mungkin arahan-arahan saat terutama Pak ke BRMP Sulawesi Tengahnya dan juga terutama kebunnya saat ini. Nah ini barangkali kami tetap perlu arahan untuk bagaimana seperti yang saya bilang tadi, kita kembali menjayakan kebun percobaan itu sebagai tempat yang memang menjadi satu tempat-tempat yang bisa menjadi tempat pelatihan, yang bisa dilihat petani, penyuluh dan stakeholder lainnya. Itu barangkali Bu Kepala Balai yang kita harapkan dari Bapak Ibu semua ini. Karena ini Pak juga kami informasikan, selain memang tempat diseminasi edukasi semua sekolah SMK yang ada di Sulawesi Tengah itu pada kesini Pak magangnya dan sini berganti. Kemudian ini juga universitas, yang dari universitas juga banyak mahasiswa yang melakukan penelitian magang di sini. Dan baru-baru ini mau datang 250 orang ke lahan sini dari Universitas Tadulako.
untuk melihat bagaimana pengembangan kegiatan inovasi teknologi di sini. Jadi kami menunggu dulu untuk semuanya settle, baru mereka kami akan izinkan ke sini Pak. Jadi itulah yang banyak permintaan dari stakeholder ke sini. Tadi Pak BWS kalau nggak salah dia mau minta juga data terkait BMKG ya. Kolaborasi seperti apa nanti, karena ada tadi juga BMKG. Nah itu Pak mungkin bisa masukan mungkin dari Ibu BPSB, dari Bapak, mumpung hari ini adalah kami undangnya sekalian aja gitu ya. Iya, KBB dulu. Ya. Pak KBB dulu. Iya Pak BB, siapa Pak BB? Jauh-jauh datang mesti ngomong nih. Iya Pak. Iya bisa ngomong. Ya tentunya ya seperti tadi, karena Pak KBB juga kita sama-sama tahu bahwa aslinya sebenarnya Palu, kemudian tadi sejak meneliti, kemudian kepala balai BPTP waktu itu, kemudian balai-balai besar, saat ini BB veteriner, tentunya sudah banyak mendapatkan informasi-informasi yang mungkin terbatas untuk kita, terutama ya program-program yang tentunya nanti bisa apa yang kita lakukan untuk bagaimana kemajuan, khususnya sekarang yang namanya ini Pak, wah berat ini Pak, instalasi, pengujian dan penerapan modernisasi nih Pak. Nah ini barangkali yang stresi kita di situ. Ya, itu mohon arahannya ini Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kita semua. Yang sama kita mati kita berikan tuan rumah, kepala BRP Sulawesi Tengah, Dr. Pengi Pani. Ya, namanya Iya Pak. Iya. Kemudian sampai kebanggaan juga Ibu Kepala Balai Pengujian, pengawasan dan pengujian sertifikasi itu Uli dengan Pak Arman ya selaku kabit ya, seksi. Dan juga bersama kita juga Pak BWS Wilayah 3 Sulawesi. Tapi ada acara juga rekan kita Pak BRP Bangka Belitung nih, Pak Dr. Ruslan sama-sama tadi dari Bangka Belitung menginap di Cengkareng ke sini. Dan tuan rumah ini Pak Akdir lah selaku koordinator di P2MP sekarang ya. Juga Ibu Bapak Ego, Bu Katingker layanan ya, juga Bu Samsia, Bu Suji, teman-teman semua, staf BNP Sulawesi Tengah yang sama juga saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari kita bisa bersilaturahim ya, dari pagi sampai siang kita bisa bersilaturahim untuk ya menggerakkan kegiatan-kegiatan pertanian, khususnya mendukung program swasembada pangan nasional. Bapak Ibu saya hormati, nah ini kita gerakan seperti ini karena memang asal citanya Bapak Presiden harus kita dukung untuk swasembada pangan. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus sukseskan itu. Kalau dipikir-pikir, atau misalnya kaitannya dengan padi atau pangan, khususnya bidang komunitas pangan ya, meskipun tadi masih pangan, tapi kan ya, stressingnya adalah tanaman padi, jagung, kedelai, termasuk juga tanaman sapi. Kemudian kita udah sekarang kan padi dan padi. Bahkan dijaga teman-teman biasa itu yang dari Perindo. Sekarang kemudian jadi kementerian padi ya. Itu memang sudah utama kita. Kalau kita mengimpor beras dari luar kan berapa devisa negara untuk mendapatkan beras. Iya, kalau ada yang mau impor atau kita kita mengimpor kalau mereka mau ekspor. Jadi kan sekarang kondisi dunia itu tidak baik-baik saja. Di mana-mana mereka mempertahankan untuk menjaga ketahanan pangan mereka masing-masing, seperti Thailand, seperti Burma. Kan dulu dia biasanya mengekspor gitu, tapi sekarang hampir tidak ada. China juga dia jaga juga, apalagi produknya besar. Nah solusinya karena maksudnya dari Pak Menteri Pertanian yang melaksanakan dari programnya dari Bapak Presidennya harus kita laksanakan. Dan ini sudah diakui negara. Kemarin Bapak Presiden juga
di Rusia ya menyampaikan, dan juga di PBB bahwa kita sudah khusus pada pangan. Sebenarnya kalau programnya Bapak Presiden itu 4 tahun, tapi setiap bulan berlaku sampai 1 tahun, dan alhamdulillah kita sudah hampir 5 juta ton sekarang. Karena di mana-mana panen, kami pun menangkap di peserta panen. Sebelumnya itu stok kita mencapai 4,2 sampai 4,6 juta ton. Sekarang sudah sampai 5 juta ton. Nah, di sisi lain, para petani kita bergiat sekali. Kenapa? Karena harga gabah tetap kita pertahankan di 6.500 itu harga gabah bersama dengan Bulog. Jadi karena program ini memang program nasional dan menyelenggarakan Bapak Presiden, semua terlibat itu, baik dari yang agak jauh sedikit ya kaitannya, tapi melibatkan diri seperti TNI, Polri, kemudian kementerian-kementerian lainnya masih terkait. PU kan jelas karena mereka yang dari sarana irigasi ataupun jalan usaha tani dan seterusnya. Nah, makanya kita juga apresiasi Bapak Presiden kepada menteri kita Bapak Pertanian bahwa program kita ini sudah boleh dikatakan hampir mencapai dan ini masih mencari waktu di mana kita melakukan suatu launching untuk suasembada pangan ini. Ini masih dipersiapkan oleh kami di jajaran Kementerian Pertanian. Makanya saya ulangi lagi, kalau kita bikin urusan veteriner yang urusan kami mengurusi vaksin, penyakit hewan, obat-obatan, produk asal hewan yang sehat, standarisasi dan sebagainya untuk bidang-bidang veteriner. Tapi kita juga melaksanakan juga tugas ini. Semua mulai dari eselon 1 sampai eselon 4 di lapangan semua. Saya paling 1 hari di Bogor itu ya paling urusan administrasi tanda tangan apa untuk berangkat lagi di tempatnya Pak Rusano ya di itu. Jadi inilah programnya. Tahun lalu saya sih 1 tahun di mengawal juga. Nah, makanya tadi sampaikan Bu Balai bahwa kita tetapkan monitor itu tetap kita laksanakan itu wujud atau kita gitu menggunakan suasembada pangan ini. Nah, kemudian terkait dengan badan kita sendiri, ini kan memang harus kita katakan bersama juga gitu. Kalau badan kita itu tidak ada masalah gitu, kita menghasilkan inovasi teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Ketika perubahan organisasi, ya katanya perlu digabungkan semua ke lembaga satu lembaga. Jadi kita heran meskipun teknologi, inovasi dan juga sarana prasarana masih ada di kita. Karena kita tidak ada fungsinya, 2 tahun kita di badan standarisasi, jadi kita melaksanakan standarisasi saja. Nanti di bulan September 2024 muncul perpres baru BRMP, kami juga merancangnya itu, tapi lebih cepat membahasnya gitu. Nah, diperkuat lagi di bulan Februari 2025 keluar lagi permentannya, jadi sudah resmi menjadi badan perakitan dan modernisasi pertanian. Jadi 2 kita lakukan selama itu di badan di program pertanian, yaitu dengan standarisasi produk, dan itu memang dibutuhkan. Bagaimana kita untuk menghasilkan produk yang bagus, berkualitas, harus distandarkan. Dan kami sudah banyak memiliki standar-standar untuk terkait dengan pertanian, itu seperti standar benihnya atau produknya ataupun juga hasil bahan baku yang sudah jadi untuk bahan jadi, itu kita sudah standarkan semuanya. Nah, kemudian di eranya BNP ini kita melakukan perakitan. Perakitan itu hanya bahasa lain. Emang orang di sebelah dia mau yang boleh menggunakan penelitian. Rancangan kami awal itu adalah Badan Riset dan Standarisasi Pertanian. Tapi Pak RT belum menerima karena masih ada badannya di sebelah sana gitu. Ya kita juga cerdas juga. Emangnya perbedaannya? Program kita sama, hanya yang membedakan adalah inovasi teknologi kita yang semua kita kembangkan. Sudah ada lebih 1.500-an ya. Mungkin sudah 1.500 inovasi itu yang kita akan terus kembangkan. Itu yang kita terus kembangkan, kita massalisasi, dan itu sudah langsung digunakan oleh para petani-petani kita. Tidak lagi melakukan penelitian dasar, tetapi penelitian dasar pun tidak dilarang untuk melaksanakan. Buktinya kami juga melaksanakan dari sampai sekarang. Ada dana kita dari bantuan bank itu besar anggarannya. Kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Dan ke depan mungkin kita sudah melakukan penelitian-penelitian, tidak ada masalah. Kita masih banyak saintis kita. Tenaga ahli kita tuh kalau sekitaran 500 sampai 1.000 ya.
Karena kita paling besar di Kementerian Pertanian itu lebih 7.000 bahkan dengan telepon hampir 10.000. Jadi Kementerian Pertanian paling besar itu adalah dulu ada 5, sekarang BRP. Jadi kita tidak khawatir. Termasuk saya itu kepada itu juga. Jadi karena masalah kita tetap jalan. Dan sekarang dengan perakitan ini ya kita semua mendukung baik itu penyiapan inovasi teknologi, termasuk teknologi yang sudah siap jadi yang kita punyai itu kita kembangkan dan tidak lagi melakukan penelitian dasar, penelitian bercantrapan, pengembangan dan implementasi di lapangan. Nah, kemudian terkait juga dengan IP kita sekarang IP2MP ya, masih tidak ukur itu, masih ada nama KPI, makanya nanti IP2MP jodoh begitu. Dan kita nanti akan sedangkan itu sudah melakukan penelitian, saya dapat juga penelitian di Goa itu dana dari bantuan programnya IR. Kita memperbaiki kegiatan penelitian teknologi ini hanya sebelah provinsi, tapi sebenarnya ke depan ya akan kita kembangkan di beberapa provinsi lainnya itu. Kemudian ke depan di 2026 Buka Balai nanti memang ada program-program khusus nanti untuk perakitan dan perbenihan. Perbenihan itu tersendiri anggarannya, jadi diperkuat lagi karena itu memang didukung oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Presiden, bagaimana kita bisa suasana pangan tadi disampaikan Buka Balai ya benihnya dulu. Ini kita juga ya balai sertifikasi benih, kemudian mutu dan sebagainya, baik itu tanaman pangan, baik itu tanaman perkebunan, bahkan juga ternak ya, ternak. Jadi depan kita ada anggaran khusus karena memang solusinya ada perakitan sama dengan bahasa dengan penelitian ya cerdas kita aja membuat. Dan sekarang sementara dirancang perpres baru lagi, ini benar staff saya yang selalu saya suruh wakil ibu saya Bu Dr. Evi itu yang membahas dari mana laporannya. Jadi kita akan membuat perpres baru terkait dengan pengembangan inovasi teknologi pertanian yang ada di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh BRNP. Jadi sementara digodok yang dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi, Menko. Nah, jadi kalau sudah keluar progres itu makin kuat kita melakukan kegiatan penelitian. Nah sekarang di lembaga-lembaga kita baik itu di balai besar maupun pusat-pusat lagi menyiapkan pendukung lagi. Jadi itu dengan bantuan Bank Dunia itu mengadakan peralatan-peralatan yang besar-besaran lagi. Nah, jadi memberikan peralatan baik itu di lab maupun fasilitas lapangan itu kita perkuat semua. Jadi mulai tahun ini sampai tahun depan, sampai 2027 kita akan sarana pendukung lainnya lagi gitu. Nah misalnya di dalam kami juga 7 besar itu di veteriner itu ya berapa itu ya, luasnya mungkin hampir 10 hektar di Mata Dinas itu ada 5 lab besar di sana. Nah, jadi kita juga mengembangkan sarana nanti. Sekali lagi untuk perbenihan itu merupakan hal yang penting untuk ke depan. Makanya dia punya anggaran tersendiri untuk pengembangan nantinya untuk perbenihan. Dan BRNP seluruh Indonesia akan berperan penting dalam hal penyediaan benih, bibit, baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ternak. Ternak itu ternak dengan sebesar kecil maupun ternak tunggal. Kalau padi kan tidak ada lagi, memang itu lagi wajib di atas itu perbenihan. Padi-padian, ini nanti dia pendukung jagung, kedelai, dan mungkin komunitas perkebunan dan horti juga termasuk peternakan atau ternak. Makanya mohon Bu, sertifikasi nanti bantuannya terutama untuk sertifikasinya yang tidak kalau tidak Ibu ide dan juga sertifikasinya kan tidak bisa apa-apa gitu karena itu termasuk dengan PNBP. Jadi ada 2, ada proses PNBP dan juga ada bentuk bantuan atau diseminasi. Bantuan ya kita biasanya kalau sudah terpenuhi target PNBP-nya sisanya didiseminasikan, dibagikan secara gratis gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ini nanti di Buka Balai dengan programnya dirancang dengan baik. Sekarang ini masih tentatif ya, masih rancangan aja, belum belum definitif. Jadi berproses.
nanti di akhir tahun ini mungkin sudah artinya sudah mendekati rancangan baku ya. Tapi tetap dibahas sampai Januari Maret biasanya baru definitif dan sudah bisa keluar. Biasanya di Desember sudah keluar ini kan pasalnya, tapi kan itu masih ada peluang untuk revisi lagi. Mudah-mudahan di eranya Bapak Prabowo ini berkurang berpikir. Kalau yang kemarin-kemarin itu kembali jadi revisi, hari ini kan menjadi kacau. Padahal sebelumnya juga kalau kita makin sedikit revisi makin bagus gitu perencanaan kita. Jadi mudah-mudahan ke depan ini sekali lagi Bu Kabalai yang Arman yang mohon dibantu karena bagaimanapun juga kita keluarga besar di bidang pertanian yang sama-sama untuk menggerakkan pertanian di wilayah Sulawesi Tengah ini. Ya, saya juga karena saya juga besar, saya tahu diri lah bagaimana saya tetap sekali ada seperti itu. Karena saya 93 Bu, dari pusat itu di dalam pegawai negeri di sini. Jadi ya sudah cukup tua juga gitu, sudah tua lah. Jadi apapun ininya potensi Sulawesi Tengah sudah cukup bagus, sudah banyak pulau-pulau yang kita kembangkan nantinya baik itu jenis paritas lokal maupun unggul nasional sudah beradaptasi untuk kita kembangkan. Tapi yang paling penting yang menjadi rumah itu adalah paritas lokal kita baik itu padi, jagung ataupun kacang-kacang kan, kemudian yang banyak di situ termasuk buah-buahan juga itu banyaknya gitu. Kalau di Bogor ada buah-buahannya, ada tanaman-tanamannya dan sebagainya banyak. Kekayaan daerah kita ini. Kita sih ada bukunya juga dulu buka balai. Kita punya juga itu buku koleksi SDG. Itu tidak diangkat yang mana-mana kita akan kembangkan nanti untuk perpanjangan dan mungkin nanti untuk dilepas nanti gitu. Sehingga itu ya, mohon kerjasama baiknya buka balai teman-teman semua kita membangun pertanian di daerah untuk warga kebenaran pertanian yang ada di daerah mereka. Kuasa lembaga yang ada di daerah kan dulu kan karantina kan itu. Tapi sekarang ini menjadi badan nasional badan kita lepas. Satu-satunya tangan perpanjangan untuk pertanian ada di BRP. Jadi itu wajib kita gitu. Kemudian sekarang pun menyuruh kita sudah di daerah semua masuk pusat. Ada sekitar 28.000. Jadi juga menyuruh dana kita. Kalau tidak salah itu yang kita rencananya 100% punya jadi kita kan ada 38.000 terduga karena saudara-saudara kita yang 38.000 harus diselamatkan sebagai pegawai pusat gitu. Ada juga posnya kan terus punya kinerja kan sebagai dan sebagainya berkodasi nanti sebagai leading untuk perwakilannya ada di BRP. Depan kita juga tetap juga merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat kedua karena luas dari kita kan mungkin ke depan kita cerita bagaimana menggunakan kegiatan-kegiatan diseminasi kemudian juga kajian-kajian di lapangan bersama penyuluh, dinas terkait dan sebagainya untuk kita mengembangkan diskusi kita kegiatan perhatian itu. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi kita sudah panen, benih bisa kita kembangkan lagi. Kalau nanti bisa masih butuh benih lagi kita bisa kerjasama juga dengan teman-teman di Balai Besar padi gitu. Jadi ya kita mau aja kalau ada hal seperti itu untuk pengembangan ke depan nanti. Gitu. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Ya, makasih Pak KBB. Nah, gimana nih? Jadi sudah dicolek-colek minta iya, jadi Pak, so itu. Jadi begini, ada dua tadi yang saya serkan dari Bapak KBB itu adalah kita ini harus siap untuk ke depan loh. Karena pegawai penyuluh ini harusnya kita kalau penyuluh kita ke pusat Pak, tahun depan ini harusnya lebih hebat dong luas sembada kita kan. Karena kita satu komando nih. Apalagi terkait dengan data, single data. Kemudian program kita yang juru kuncinya apa orang bilang juru ujung tombak. Ujung tombak kan jangan ujung tombak. Iya, mitra yang paling berjuang sekali di lapangan. Iya, tadi ujung tombak nanti kalau tak kena ya bahaya juga kan. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita depan itu tahun depan Januari kalau nggak salah Pak ya. Kalau di Sulawesi Tengah ada 800 ya Bu Dokter Hera. Nggak salah kurang lebih 800. Nah kalau bergabung dengan kita
paling tidak program swasembada ini bisalah kita bersatu untuk mengembangkannya, karena penyuluh adalah yang dekat sekali dengan petani tiap hari. Artinya kalau petani sudah didampingi terus sama penyuluhnya juga sudah dari pusat, maka semua akan bisa lebih terdiseminasi semua inovasi teknologi kita dengan baik. Karena satu komando ceritanya, artinya SKP ini juga sama nanti Pak. Iya, targetnya juga sama. Jangan khawatir Bu Dr. Herek sama Bu Dara. Nanti sama-sama kita mengejar target. Iya. Nah, yang kedua tadi yang menarik itu kita siapkan besok ya. Mungkin ada waktu tersendiri lagi Pak. Kita undang lagi penyuluh nanti Kamarino ke koordinator programnya, bagaimana rencana ke depan kita untuk satu komando sama di Sulawesi Tengah terkait dengan penyuluh yang 800 ke pusat ini kan, untuk mendukung swasembada. Nah, yang menarik yang kedatangan Ibu Kepala BPSB ini, yang tadi selain kami didukung untuk perbenihan ke depan karena ada perbenihan ke depan besok ya, kemudian satu yang menarik nih, karena tidak selamanya Ibu Kepala BPSB, tidak selamanya petani menerima paritas kita, seperti misalnya Impago. Karena apa? Mereka kan ya mungkin pelan-pelan, karena pola pikir kan tidak semudah kita merubah telapak tangan ya, jadi perlu proses. Nah, untuk menunggu proses ini kan kita bisa mengikuti apa yang mereka mau itu, maksudnya preferensi mereka kan pasti dia pengen padi lokal. Nah, saya tertariknya tadi bahwa seperti di dalam Pak KBB tadi, kita harus bangun kembali itu SDG, karena SDG milik kita, bukan milik orang lain. Nah, sama dengan kemarin waktu pertemuan Cerak Sawah itu ada salah satu kepala dinas, dia bilang di sana tuh banyak varietas lokal yang harus dikembangkan, tapi kok orang yang mengembangkannya harusnya kita, karena kita yang selama ini bersama penyuluh, bersama petani, kementerian, kita juga sama-sama mengembangkan dari dulu ya. Nah, itu yang menarik adalah mari mungkin ke depan ya Pak ya, varietas lokal ini karena memang dia tidak bisa, agak susah keluar tadi seperti juga kami biasa ke lapangan Pak, ke lahan kami cuma bisa diundang untuk batanam, diundang untuk panen, tapi tidak boleh kita bawa ke tempat kita karena ada adat istiadat. Bahkan yang di Wana itu di Kota Palu ya, itu kepala suku tradisinya sangat kuat sekali. Jangankan untuk mengambil ya, kalau tanpa permisi kepala bisa terputar, mau siapa yang mau kan? Takut kita. Walaupun masih cerita ya, tapi kalau tidak ada cerita, kalau tidak ada kejadian begitu. Nah, tapi ketika kita mengembangkannya Bu, nanti padi lokal itu kita kembangkan, kemudian kita sertifikasi, itu jadi institut kita. Nah, itu bisa bisa sebagai stok ya untuk petani-petani yang konsisten dengan benihnya sendiri gitu. Nah, ke depan bagaimana caranya? Dulu kita pernah cerita ya Pak Arman untuk percepatan sertifikasi. Nah, kalau misalnya tahun depan nggak usah kita percepatan, tapi kita memang berusaha untuk membantu sertifikasi. Bagaimana caranya mungkin hari ini bisa disampaikan, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan padi lokal itu yang sudah terdaftar tadi ya. Nah, ke depan biar kita nanti siapa tahu kita akan budala tahun depan kan ada juga ya perbenihan. Mungkin dari itu kita bisa kembangkan di mana lokasinya. Misalnya kalau ada nggak yang dekat-dekat Pak? Maksudnya kalau di sini ada nggak yang padi lokal yang itu yang sudah terdaftar? Kalau misalnya ada, kita mungkin bisa ya Ibu PE, mungkin kita bisa rancang juga selain padi kita dari BRNP yang padi varietas kita, juga kita kembangkan varietas lokal yang sudah tersertifikasi mungkin atau bagaimana nanti mungkin di sini nanti Bapak bisa sampaikan supaya ke depan nanti kita punya stok 2 nih. Ada dari kita sendiri punya kementerian yang varietas unggul, dan ada unggul yang dari unggul lokal juga harus ada. Karena itu tadi mindsetnya petani tidak segampang merubah, sehingga kita perlu juga mempersiapkannya. Atau di mana dia butuh itu yang kita bisa bantu untuk mendampinginya sesuai dengan. Karena kalau tidak didampingi juga Pak,
hasilnya pasti segitu-gitu aja. Tapi kalau kita mendampingi sesuai dengan rekomendasi, walaupun dia kualitas lokal, mungkin produksinya lebih bagus. Itu Bu, boleh dong cerita hari ini dengan santai. Mungkin kepala ya, mungkin di samping memang khusus tentang padi lokal kita, mungkin yang perlu kami harapkan juga ini adalah kerjasama kolaborasi kita selama ini. Kemudian juga mungkin ada evaluasi tersendiri dari PT bagaimana. Namun pada intinya adalah bagaimana kolaborasi kita ke depannya untuk mendukung perbenihan. Ditambah lagi nanti dengan misalnya ada informasi-informasi terkait dengan padi lokal yang mungkin bisa kita kembangkan. Nah, mungkin bisa dikasih bocorannya di sini, Ibu Kepala PT dan juga Pak Arman barangkali. Ya, bisa, Bu, ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penghasilan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kami dari Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi siap untuk mengawal, dan kami perlu informasikan bahwa kami dari pengawas benih itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau misalnya ada pertanaman, mohon diinfokan ke kami, dan sebagai pengawas tanaman, dan insya Allah bersedia untuk mengawal dalam hal ini dalam melakukan sertifikasi biji benih yang unggul. Mungkin penyampaian ini saya Kepala Seksi Tanaman Pangan bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bincang-bincang masalah perbenihan untuk tahun depan. Mudah-mudahan BRMP sebagai ujung tombak. Jadi mohon maaf, ujung tombak ini bukan ujung tombak. Artinya Kepala Balai Besar Veteriner itu ujung tombak, berarti mitra Ya bagi BPSB. kita. Ya, itu. Oke. Tidak mau saya disusuk, Pak. Jadi sebetulnya kami dari BPSB khususnya UPT mengapresiasi apapun yang dilaksanakan oleh BRMP, kita dukung sepenuhnya. Bukan 100%, 200%. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Balai BRMP Ibu Dr. Dewi MSI, yang terhormat Kepala Balai Besar Veteriner yang sudah siap artinya duduk bersama kita untuk bagaimana membicarakan perbenihan untuk ke depan, karena program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo adalah bagaimana untuk swasembada pangan. Karena kalau melihat dari tahun sebelumnya dalam 100 hari program Presiden, kita sudah, kalau tidak salah, mohon keliru, mohon dikoreksi, kita sudah ada sedikit naik persentasenya untuk menuju swasembada pangan, tapi sudah melebihi berapa persen kalau melihat dari media sosial. Nah, yang pertama, kami dari BPSB siap welcome untuk bagaimana ke depan pemenuhan ketersediaan benih baik lokal maupun yang sudah dilepas, baik pangan maupun horti siap.
Jangan ragu Pak, jangan ragukan kami. Kami ini siap. Artinya bagaimana ke depan, karena kita konsen terhadap masyarakat, kemaslahatan banyak orang, disitulah petani. Nah, selama ini kita menunggu kalau memang ada inputnya benih, keluarannya jadi benih, ya kita siap. Mohon maaf kalau ada dalam perjalanannya itu ada komunikasi itu putus. Lancar kita Pak, biar Bapak artinya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak berubah. Nah itu. Tetap kita konsisten dengan apa yang diprogramkan dari pusat maupun perwakilan pusat yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, selama ini untuk benih lokal Bu, mohon informasi kalau ke depan varietas lokal khususnya padi itu di Kabupaten Sigi sebetulnya banyak Bu, lebih dari satu. Artinya banyak di sini adalah lebih dari satu. Informasi awal untuk Kabupaten Tuna itu ada 7 varietas yang sudah didaftarkan tapi belum dilepas. Maksudnya didaftarkan ini untuk mengkarakterisasi tanaman itu, tapi luasan untuk keluaran dari kabupaten belum bisa. Nanti sifatnya ada pelepasan sudah bisa keluar, itu dikembangkan oleh kabupaten lain ataupun provinsi yang ada di Indonesia. Kalau hanya didaftarkan berarti skopnya kecil. Ya ini barangkali saya mohon dengan izin, mohon sangat BRMP sebagai dia punya mitra dari BPSP, kalaupun ada informasi kita siap mengawal, tapi dengan catatan Bu, dengan catatan ini operasionalnya. Karena buku Pak P. Mohon maaf ini. Iya betul. Artinya kita setiap melangkah itu kan ada operasional, butuh biaya. Contoh kemarin seperti ubi jalar kemarin, kita seolah-olah tidak ada progres, padahal kita menunggu dari dinas kabupaten mengidentifikasi pertanaman ubi jalar yang ada di Kabupaten Sulawesi Tengah. Nanti BPSB mendampingi pengawalannya itu tidak punya proses untuk menjadi benih. Bukan berarti kita tidak respon, tapi kita menunggu informasi. Karena kita berharapannya BRMP ini adalah sebagai motor, dia punya user di depan. Kalau keluarannya benih, kita siap bantu, gitu. Jadi untuk ketersediaan benih lokal, karena kemarin ada program LTT yang selama saya ikut, itu benih padi lokal itu dibutuhkan. Ternyata yang ada di lapangan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak tersedia. Malah justru itu seharusnya dinas kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah proaktif mengidentifikasi. Kita siap mengawal. BPSB tidak pernah tidak siap, karena semua studi kasus yang kita selesaikan Pak, mohon izin, banyak titik kritisnya di sini, karena produk dari BPSP di situ adalah label, pelabelan. Setelah nomor registrasi pelabelan sudah bersentuhan dengan hukum. Itu. Jadi kita bukan berarti BPSP kehati-hatian, tapi tidak, karena kita tidak mau pendahulu kami itu sudah ada sangkut pautkan hanya kebijakan tanda tangan. Bukan berarti selama ini ada hambatan, bukan berarti kita menghambat aturan regulasi yang ada sama kita ini, kita itu terapkan. Bukan berarti kita sosok supaya dibilang bahwa BPSP ini maunya, padahal tidak. Kita akui bahwa kita di daerah, BRMP pusat, corong dari kementerian itu, kerjasama itu perlu mitra itu. Artinya kalau ada hambatan, artinya mohon maaf, kan aturan yang tahapan itu ada salah satu atau 2 tahapan, 3 tahapan tidak terpenuhi, kita tidak lanjutkan. Jadi mohon maaf. Jadi kalau memang bisa
komunikasi itu intens. Siap kita, kepala balai, kepala BPSB, koordinator fungsional PBT provinsi, atau saya penanggung jawab dari Rampangan maupun HP. Itu saya sementara. Ya, yang pasti Pak Arman ya dan Ibu ya, kita tahun depan tetap kolaborasinya tetap jalan. Iya kan? Siap. Nah, jadi adapun nanti hal-hal yang sebelumnya itu kita akan perbaiki semua kepala balai ya. Sama-sama kita seiring jalan, ada jalan tol saja tetap ada itu pintu tolnya ya. Ada hambatannya lah sedikit. Alternatifnya ada. Iya. Ada tidak ada mulus-mulusnya, pasti ada pintu tolnya itu. Jadi kita akan nanti yang pasti seperti bocoran dari KPP tadi bahwa tahun depan BRNP ini tetap akan ada salah satu selain perakitan juga perkebunan. Nah ini yang kami sangat membutuhkan ini kolaborasi kita, kerjasama kita yang lebih nanti intens. Nah kita akan aktif nanti ini ya, karena kalau tidak seperti itu wah terhambat juga PNBP kita juga, karena itu kita ada tuntutan juga seperti yang disampaikan KPP tadi, selain diseminasi Pak ya juga target PNBP. Nah kami percaya kita akan seiring sejalan tetap dulu ya Pak ya. Mohon izin Kepala KPP, kemarin seperti ada pada Pago ini Fortis ya. Paritas. Jadi kemarin teman PBT, karena begini, jadi sifat kerja pola kerja BPSB kita kuasa penuh kepada PBT kabupaten kota. Apapun keputusan mereka kita tidak bisa anulir. Itu sudah final, tidak bisa. Kalau kita intervensi salah lagi Pak, mohon maaf. Bukan berarti kita tidak bisa ambil keputusan, tapi kuasa penuh selama ini di kabupaten kota, khusus petugas pengawas benih kita kuasakan penuh apapun itu, karena selama ini kita berikan bimtek, sosialisasi, regulasi yang ada itu yang diterapkan dalam khususnya dalam perbenihan, khususnya kita sasarannya kita adalah produsen. Seperti ini Pak, kemarin kan informasi tidak ada labelnya, jadi mohon maaf. Bukan berarti kita tidak tindak lanjuti, tidak. Tapi setelah berjalannya waktu ini ditanam, ada fotonya. Oke, silakan. Itu hanya fisik saja itu. Baru mau kalau cuma foto langsung ada jadi. Jadi setelah itu saya ambil lagi Pak, turun lapangan. Saya mohon izin kalau bisa fisiknya langsung. Karena itu kita lampirkan di permohonan dokumen. Karena BPSB ini selama proses dari awal sampai panen, pasca panen, sampai jadi benih tetap diawasi. Betul. Jadi kita berpegang dengan regulasi yang ada. Betul. Karena di BPSB ini regulasi berubah-ubah terus Pak. Tapi yang dirubah itu yang tadinya 10 diperkecil lagi 5. Padahal sama isinya Pak. Jadi kita juga pusing. Ternyata seperti ini, pengujian mutu yang benih yang ada dari luar provinsi itu diambil sampai lagi Pak. Tapi proses permohonan yang dilakukan itu penyedia harus bermohon pengujian RE, random apa istilahnya bahasa Inggris, RE. Jadi pengujiannya itu bisa maksimal 2 hari. Nah itu memperkecil proses, karena dalam proses pengadaan ini kan dia durasi waktu berjalan terus, habis kontrak habis juga ini, jadi salah. Artinya di Kementan khususnya Direktorat Pertanian dia memperkecil lagi aturan itu. Jadi tapi dengan kondisi sekarang kita punya lab sudah bisa, alhamdulillah Pak. Karena bantuan kemarin alat itu dari dana DAK, jadi kita bersyukur juga. Yang kedua saya mohon dengan sangat, tapi apa yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar tadi, ada inovasi-inovasi. Justru itu intervensi yang dilakukan yang harusnya itu tadi tuh ke petani atau produsen, bagaimana produktivitasnya dari tadinya 3 ton per hektar menjadi 7 ton atau 10 ton. Itu maksimal hanya hitungan tulisan saja, hitungan angka. Tapi sebetulnya intervensi yang harus dilakukan itu tadi itu. Karena program visi misi Pak Gubernur Sulawesi Tengah adalah 6 ton per hektar berani makmur. Nah, di mana dia punya intervensi? Intervensi itu adalah sarananya di situ.
kan selama ini bisa mohon izin Pak Kepala, kan 4,5 per hektar kalau tidak salah. 5,4. Jadi di provinsi setengah mohon clear, mohon dikoreksi 4 atau sampai 5. Jadi intervensinya itu tadi itu sarana Pak. Karena kekurangan sarana tadi itu sampai tidak bisa mencapai apa yang itu. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan ada brigade Al-Sintan yang harus mau dibentuk lagi di provinsi setengah di dinas pertanian. Nah intervensinya di situ. Jadi semua masing-masing kamar punya intervensi. Masalah sertifikasi, masalah brigade ada. Jadi itu informasi awal. Jadi BPSB di sini kita well combo, tidak pernah menghambat. Jadi saya Bapak, saya mau mengulas lagi kembali ke permisi Pak Lokal. Maksudnya gini Pak, kami akan datang insya Allah hari Senin ya Bu PE nanti ke Bapak langsung nih Ibu. Kita mau lihat preferensinya yang mana nanti lebih banyak diminta atau peminatnya preferensi petani itu yang mana Pak di lokal mana yang paling diminati satu. Yang kemudian yang paritas kita yang dari kementerian yang mana yang preferensinya itu yang kita mau kembangkan. Nah ketika itu muncul nanti paritas lokal yang lebih banyak mau tidak mau Pak kita harus turun tahun depan kalau ada perbenihan mungkin di switch sedikit. Maksudnya 2 nih baginya, 1 perbenihan paritas kita dan berapa persen nanti untuk paritas benih. Nah tadi Bapak sudah sampaikan kalau masih belum di daftar ya, hanya berada di sekitar itu berarti kita mau yang ke sana begitu. Jadi kita ambil sampel dulu, mungkin yang terdekat ya quote and quote tadi operasional ya Pak ya itu tadi. Jadi kita mau cari yang terdekat, tapi itu tadi yang mana preferensi yang terbanyak di Sulawesi Tengah untuk padi lokal itu yang mau kita kembangkan. Minimal kita mau kasihkan dulu sedikit lah dulu berapa persen untuk perbenihan benih lokal. Karena kita tidak bisa mendatangkan, kita pergi ke sana bekerja. Nah itu Bu, mana Ibu PE? Ibu program mungkin bisa nanti kami akan koordinasikan dulu pusat bagaimana sistemnya nanti. Karena Pak kalau kita tidak memulai kapan lagi kita nih? Karena sementara di sisi lain itu petani yang memang dia cinta sekali dengan lokal, karena memang itu harus dipertahankan Pak. Kalau dia tidak bisa kita bawa ke sini, sementara jalan ya pendaftaran tadi, baru kita yang ke sana. Mungkin nanti seperti apa bagusnya ya, nanti kita bicarakan kembali Pak ya. Ya itu dia Pak, karena ujinya adalah ketika kita mau stok benih kita ada in situ, berarti mulai dari sekarang harus memulainya. Kalau bukan kita orang nanti susah lagi Pak nanti, karena sudah mengingat bahwa kalau kita datang seperti Pak BB lakukan, ya Pak BB karena mau pulang jauh bagi ke sini misalnya ada kegiatan penelitian lain atau kegiatan tugas beliau ke sini sekalian bawa benih ya kan. Tapi kalau tidak ada beratnya ongkos Bapak karena sudah pernah terjadi berapa lama 1 bulan itu di kapal misalnya sudah biayanya besar, kualitasnya pasti turun kan Pak. Tapi kalau ketika itu asli di sini, kalau di sini dikembangkan pasti akan lebih baik, kualitasnya bisa terjaga dengan baik dan gampang kan, biayanya tidak terlalu mahal. Nah mungkin tahun depan bisa kita kembangkan di sini Pak ya. Tapi catatan tadi kalau belum terdaftar berarti kita mau yang ke sana, begitu ya Bu ya Pak. Kita bicarakan lanjut lagi di off ya. Ini masih online Pak. Yang pasti ke depannya kita dengan pengawas benih, Ibu PT dan teman-teman semua di daerah, kita di pusat dengan KBP di eselon 1 kita, yang pasti kita salah satu kuncinya adalah semua tentang kolaborasi dan kerjasama yang baik. Nah kalau terkait dengan intervensi inovasi, mungkin kita yakin kita BRMP ini dulunya BPTP sudah kaya dengan hasil-hasil penelitian, inovasi, teknologi. Sekarang perakitannya, mudah-mudahan intervensi itu untuk terkait dengan perbenihan, khususnya peningkatan produksi, insya Allah kita bisa. Itu yang pasti buka balai mungkin kuncinya adalah kolaborasi. Itu kolaborasi itu biasa kalau pernikahan ada ikatan tuh, ada cincin. Kita mau tanya dulu mana? Kita coba ini kontrak mungkin itu yang salah satunya perlu. Mana Bu KSPP mungkin Bu Katim diseminasi mungkin sama Bu KTU kita bikin dulu PKS ya, kerjasama kayaknya belum ya? Belum, makanya tidak bisa tak ikat terus ini. Ya seandainya memang. Ya,
Karena enak ini kalau yang kita mau ikat ibu cantik begini kan enak dilihat. Seandainya memang itu satu regulasi yang wajib, itu harus Harus ada kita PKS ya. lakukan. Jadi Itu, Pak, ya. nah Betul, ada itu. konsekuensi Saya biaya nggak di bisa dalam. permisi itu sama Pak Bebe tuh betul betul. Iya, Jadi, apalagi tadi terkait operasional. Bisa Ah. saja dengan adanya PKS itu akan ada konsekuensi di situ disebutkan Iya. kemana biayanya, bisa ke kita atau ke teman-teman di PT. Izin. Seperti itu ya. Izin, Bu. Iya, iya. Sebelum lari ke masalah personal, saya butuh, artinya saya mau dengan sangat itu tadi tuh data STG dari tahun berapa itu yang Iya. harus diidentifikasi Ah. supaya kami di BPSB bisa diinventarisasi, betul betul. Iya. identifikasi, baru kita komunikasi ke dinas kabupaten gitu. Kalaupun itu mereka kembangkan, itu kemarin seperti Tuna mau lepas tadi 7 varietas itu tuh Pak. Izin. Jadi kita ini yang dilakukan harus kerjasama di pemulihan. Nanti setelah sudah dilepas, baru BPSB masuk. Jadi BPSB ini seperti penonton dulu. Nanti setelah sudah ada legalitasnya, Orang Bugis bilang kalau Nadi. Iya. Tahu. Macam ini. Betul. Kalau soal itu Pak, saya yakin kita pernah Pak ya, kita semua teman-teman SDG kita banyak di sini termasuk Pak Dr. Ruslan Boy, ada Pak Hamka, ada Pak Irwan. Itu mungkin yang sudah pernah melakukan identifikasi atau apalah namanya itu, yang untuk persiapan dilepas dan kalau soal data itu insya Allah kita bisa siapkan nanti Bu ya, kita siapkan secara rapi untuk sebagai informasi untuk teman-teman di UPT. Ya, jadi Bu Ya. Hakim nanti ada catatan Bu. Satu, mungkin boleh dipersiapkan PKS-nya sama BPSB dengan BPTPH sekalian. Iya. Kemudian record kita yang sejak dulu SDG kita itu mau dibedah buku sama Bu BPSB bersama timnya agar kita bisa memulai dari sekarang ya Pak ya. Selain itu tadi Bu PM mungkin bisa berkoordinasi lagi di pusat, kita akan mengembangkan padi lokal. Kalau misalnya nanti bisa, yaitu yang kita cari yang terdekat dulu. Tapi intinya kita mau tahu dulu yang mana preferensi yang selama ini diminati yang terbanyak itu yang kita Iya. kembangkan. Sambil jalan Bu, ya. Sambil jalan ya Pak. Jadi saya kasih masukan saja Bu, mohon izin. Kalau memang bisa ke depan, pemetaan dulu Bu. Pemetaannya yang mana yang sudah terdaftar, yang belum. Jadi kita progres itu kita berjalan sudah ada sesuai dengan punya progres. Identifikasi tadi itu, kalau yang sudah ada, yang belum di mana. Tapi saran saya kalau bisa kabupaten terdekat saja dulu, karena menimbang, meninjau, memutuskan, memperhatikan dan lain-lain itu sudah operasionalnya tadi itu. Karena merujuk dari meminimalisir pengeluaran terlalu besar, baru tim itu kan volumenya banyak Bu. Jadi kalau bisa kompetensi saya dulu. Ya itu berarti ada tugasnya Pak Hamka lagi sama Pak Irwan tuh Pak Muhtar ya. Dicek dulu tuh karena kan ada cetak sawah ya. Ada cetak sawah sekalian turun itu bisa satu kali langsung untuk mengidentifikasi Pak Muhtar selaku korlap nih Pak Muhtar. Korlap untuk strategis nanti sekalian turun itu kita mengidentifikasi apa ya, identifikasi paling Siap. yang terdekat dulu. Pak Hamka mungkin jadi PR ya Pak Irwan. Kita tinggal hanya membuka data-data lama kita. Saya rasa kita tinggal membuka. Saya rasa teman-teman semua yang pernah melakukan itu pasti masih punya datanya itu. Hanya Banyak, memang banyak. kemarin belum banyak. Ini feeling saya ya. Belum. Iya, saya baru mau bilang itu. Memang kemarin agak tidak terlalu terbuka, apalagi kita ada transformasi dengan ya banyaklah hal-hal yang off the record sebenarnya. Tapi kalau intinya terkait data itu, mudah-mudahan kita masih punya data-data itu. Iya itu barangkali boleh ya. Iya. Mohon doanya dipercepat lagi penguatan untuk perpres. Amin. Iya. Amin. Tidak dilawan lagi. Karena kita sudah punya perpresnya juga. Sebentar pertolongan. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Berarti kita masih banyak lagi akan bergelut dengan inovasi-inovasi itu ataupun juga ada sedikit bunyi-bunyi penelitian kajiannya lah seperti itu ya, karena ya itulah saya rasa itu barangkali Pak ya, Bapak Ibu semua terima kasih. Kalau tidak salah 1 jam sepertinya ini kebersamaan kita, mudah-mudahan paling tidak untuk kami di BRMP Sulawesi Tengah ada hal-hal yang menjadi acuan atau arah yang akan kita
tuju di tahun depan dengan informasi-informasi yang tadi. Closing statement untuk Kepala BRMP Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Kepala Balai Besar Veteriner, Ibu. Ya, silakan. Mohon izin, ini masukan. Barangkali bisa di IP2MP ini ada duplikat tanaman horti maupun pangan yang sudah dilepas, ditanam di sekitar sini supaya ke depan, ya. Nah justru itu. Tapi durian tidak bisa. Artinya ada nangka, palupi, buaya. Nah itu. Nah izin Pak, rencananya kalau yang basar-basar itu mau di kebun sigi yang sana, kebun sigi bekas itu Pak, ex BPTP, kami akan kembangkan di sana yang kayak, ya, yang di Lolu Pak, yang kantor bekas kami dulu, itu akan dikembangkan yang tanaman tahunan Pak. Karena kalau tanaman yang bulanan itu nanti belum panen, sunyanda. Nah habis, jadi di sana rencananya kami akan mapping semua tanaman-tanaman tahunan akan di sana Pak. Kebetulan alhamdulillah di sana Bapak Kepala BS bersama timnya udah masukkan air di sana. Berarti tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembangkan di pembibitan ya, pembibitan ada di Lolu nanti ya ke depan ya. Udah ada air dibantu juga di sana. Seperti cukur gondang itu, Bu. Iya. Cukur gondang itu begitu di Pasuruan. Itu semua tanaman dari tahun. Iya. Tahun. Ya itu. Ya. Jadi kami di sana insya Allah Pak. Doakan aja ya Pak ya. Mungkin juga Bapak nanti Bapak eselon atas nanti bisa dibantu-bantu lah sedikit bagaimana berkomunikasi biar bisa. Karena selama ini kita kurang nih anunya. Kan memang belum ada belanja modal ya Pak ya. Jadi belum bisa dikembangkan. Kepala sahabatnya siap boleh Dr. Len yang berpasang. Kalau direktur pemberian sekarang sahabat Jadi Iya. Maaf. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua sebagai sudah menemani kita untuk bincang asik walaupun di tengah suasana hawa yang terik. Tadi disinggung terkait dengan podcast yang baru lagi ataupun juga terkait nostalgia dengan radio. Kita berharap Bu, Pak, ini adalah momen. Makanya saya tadi sampaikan ucapan terima kasih untuk semua tim medsos kita yang luar biasa. Hanya dengan peralatan sederhana seperti ini bisa. Mudah-mudahan nanti kita bisa tayangkan dengan hasil yang memuaskan. Yang pasti sekali lagi terima kasih semua atas dukungan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Hari ini yang paling penting adalah pembangunan pertanian tidak bisa berhenti hanya sampai di swasembada, tetapi terhadap kesejahteraan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.